Bagi generasi 90-an, bunyi ini bukan sekadar suara mesin yang berisik. Ini adalah melodi rindu, suara kabar dari perantauan, dan penanda berakhirnya sebuah percakapan berharga di dalam bilik kaca setinggi 2 meter. Dulu tempat ini ada di mana-mana, di pojok jalan, gang sempit, hingga depan sekolah. Kita mengenalnya sebagai wartel atau warung telekomunikasi. Namun, pernahkah Anda menyadari betapa cepatnya bisnis raksasa ini lenyap tanpa sisa? Apakah ini murni karena kehadiran ponsel atau ada dinamika lain di baliknya? Mari kita kembali ke masa di mana suara adalah barang mewah. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1982 di Kuta, Bali. Awalnya, wartel didirikan hanya untuk melayani turis. Namun, memasuki tahun 1988, pemerintah mulai menyebarkan bilik ajaib ini ke seluruh pelosok Indonesia. Mengapa? Karena pada saat itu, memiliki telepon rumah adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Jika Anda ingin mendengar suara keluarga di luar pulau atau luar negeri, pilihannya sangat terbatas. Mengirim surat yang baru sampai berminggu-minggu, atau berdiri mengantri berjam-jam di wartel sambil terus memandangi layar kecil pencatat tarif. Di masa itu, wartel bukan sekadar bisnis, ia adalah jembatan harapan di tengah mahalnya komunikasi. Mari kita ingat kembali suasana di dalam KBU, kamar bicara umum yang sempit. Di bilik itulah sejuta cerita terjadi. Ada mahasiswa yang dengan cemas menanyakan kiriman uang dari desa. Ada pejuang LDR yang sengaja datang malam minggu demi melepas rindu. Hingga keluarga TKI yang menunggu jemputan ojek setelah menerima kabar dari luar negeri. Di dalam bilik itu, kita belajar arti menghargai waktu. Kita seringkali merasa panik saat melihat angka di layar tarif mulai melampaui uang di kantong. Bahkan, ada pula trik-trik kecil yang mungkin pernah kita lakukan, seperti masuk ke bilik hanya untuk melakukan miss call agar orang tua datang menjemput. Memasuki era 90-an hingga awal 2000-an, bisnis ini mencapai puncaknya dengan sekitar 125.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Modalnya pun tidak main-main. Satu bilik saja bisa memakan biaya hingga 1 juta rupiah di tahun 90-an. Namun, petaka mulai muncul ketika perizinan dipermudah. Tiba-tiba wartel menjamur tanpa kontrol. Jarak antar wartel terkadang tidak sampai 25 meter, yang mengakibatkan keuntungan pengusaha merosot hingga 50% karena pasar yang terlalu jenuh. Keadaan diperparah dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Munculnya ponsel murah, SMS, dan paket telepon hemat membuat orang tidak perlu lagi mengantri di bilik sempit. Data menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2013, masih tercatat ada sekitar 227.000 wartel. Namun hanya dalam setahun, jumlahnya anjlok menjadi 836 saja. Hingga akhirnya pada tahun 2015, pemerintah mencatat wartel resmi punah dari bumi Indonesia. Meskipun banyak pengusaha mencoba bertahan dengan mengubah wartel menjadi warnet atau konter pulsa, mereka tetap terhantam oleh kemudahan perbankan digital dan mobile banking. Kini sisa kejayaan wartel mungkin hanya tinggal papan nama kusam yang lupa diturunkan pemiliknya. Kematian wartel adalah bukti nyata bahwa sebesar apapun bisnis Anda hari ini, ia bisa hilang ditelan zaman jika tidak beradaptasi. Namun kenangannya tetap abadi. Bagaimana dengan Anda? Apa kenangan paling memalukan atau paling sedih yang pernah Anda alami di bilik wartel? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar agar sejarah ini tidak hilang begitu saja.